Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amu Medan Kamoro atau YPMAKA, selaku pengelola dana kemitraan PT Freeport Indonesia, melakukan monitoring ke sekolah asrama Taruna Papua. Dalam monitoring yang dilakukan Divisi Monef dan Program Pendidikan, tim melihat beberapa ruangan dan fasilitas yang ada di SATP. Salah satunya ruangan Teachers with Oxford. Selanjutnya tim YPMAKA dan SATP melakukan pertemuan internal. Dalam pertemuan itu, pihak SATP menjelaskan 10 program unggulan, antara lain pengembangan seni, bahasa dan budaya, penulisan revisi dan review modul, perlindungan anak dan kompetensi kelas internasional, ekoedukasi dan Teachcast with Cambridge, coding class, dan edupreneur, prestasi SATP Go Public, dan program Montessori. Dalam 10 program tersebut, YPMAKA menekankan untuk dilakukan peningkatan terhadap program Montessori. Montessori adalah metode pendidikan yang menekankan kemandirian dan keaktifan anak melalui pembelajaran langsung dan eksplorasi. Kepala Divisi Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan YPMAKA Dionisius Burda mengatakan, monitoring ke SATP rutin dilakukan setiap tahunnya. Monitoring bertujuan untuk melihat serta menilai perkembangan, baik akademik maupun non-akademik, terhadap penerima program beasiswa. Dalam monitoring ini pihaknya menemukan beberapa program yang harus dikembangkan, seperti program Montessori. Setiap tahunnya kami selalu melakukan untuk melihat atau menilai setiap perkembangan akademik dan juga perkembangan non-akademik dari setiap penerima program beasiswa. Sehingga dengan adanya kegiatan monitoring ini, kita bisa mengidentifikasi setiap kendala ataupun permasalahan untuk mencari solusi yang akan dikembangkan dengan program-program yang dikembangkan oleh setiap program yang ada di mitra pendidikan atau mitra yang kerjasama. Pertemuan yang kami lakukan untuk saat ini memang ada banyak program yang dikembangkan. Kami berharap dengan program-program yang ada ini itu bisa adanya kolaborasi, baik itu yang ada di sekolah maupun yang di asrama. Salah satu contohnya itu program Montessori yang sangat baik itu untuk melihat perkembangan daripada anak-anak didik itu sendiri. Untuk masalah sampai saat ini untuk SATP itu berjalan sesuai dengan program-program itu. Sementara penjabat sementara Kepala Divisi Program YPMAKA, Lambertinus Hendrikus Moyau, menyepakati bahwa program Montessori yang diterapkan di SATP dapat menjadi fondasi dalam program pendidikan bagi anak-anak. Apa yang sudah dilakukan, saya pikir itu fondasi yang sangat bagus. Karena pendidikan ini kan berjenjang. Fondasi mulai dari SD itu kita harus bangun. Di SATP ini kan kami harus dukung itu. Dan beberapa program yang tadi sudah disampaikan oleh pengelola SATP tentang Montessori, saya pikir itu sangat bagus. Karena dalam program itu kan kami tahu bahwa keberadaan kami punya masyarakat ini kan dari pelosok pesisir dan pegunungan. Dan butuh pendampingan, salah satunya dari Montessori itu untuk mendidik anak-anak kami. Dan saya pikir luar biasa karena program ini sudah dilakukan, fondasi yang harus kita perkokoh itu sangat penting, khususnya untuk di SD. Kepala Perwakilan Yayasan Pendidikan Lokon Timika selaku pengelola SATP, Andreas Diomas mengakui, dalam monitoring pihak YPMAKA juga meminta menyiapkan data, mulai dari jumlah siswa, program-program yang dilaksanakan, dan beberapa kemajuan yang dicapai oleh siswa, termasuk daftar siswa berprestasi, dengan tujuan agar dapat melihat capaian prestasi yang diperoleh anak didik. Pada pertemuan itu, Andreas juga mengakui ada beberapa kendala yang dihadapi, seperti adanya kurikulum baru dari pemerintah, yakni coding dan artificial intelligence. Walaupun program itu di SATP sudah diterapkan sejak 3 tahun lalu. Kami secara rutin per tahun, setiap semester, setiap tahun, YPMAKA dalam rangka memastikan mutu
dalam pengembangan, maka mereka melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, yang kami sediakan jumlah siswa, kemudian program-program yang dilaksanakan, kemudian kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh siswa, tetapi baik di bidang akademik, di bidang non akademik, tetapi juga kendala-kendala yang kami temukan yang harus kami kembangkan. Yang terakhir yang perlu kita antisipasi dalam program pendidikan, misalnya pemerintah sekarang menggulirkan dalam kurikulum SD dan SMP itu perlu ada coding dan artificial intelligence. Nah, sebagai catatan, di SATP sudah melakukan itu sekitar 3 tahun lalu malah. Kita punya program coding sudah berkembang. Nah, itu memang terbatas 1-2 kelas, tetapi kita sekarang sudah buka menjadi setiap kelas itu ada 2-3 kelas setiap angkatan. Malah itu oleh pemerintah akan menjadikan sebagai bagian dari mata pelajaran wajib di SD dan SMP. Kita sudah melakukan. Mujiono melaporkan.